Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Akhir-akhir ini Habib Lutfi kayaknya kok semakin membabi buta ya. Setelah ketahuan membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah Jatman, dan di akhir jabatannya ya sebagai orang tertinggi di Jatman, dia semakin terlihat keasliannya untuk memporak-porandakan Nahdlatul Ulama lewat Jatman. Pembangkangan, ngeyel-ngeyelan, kudeta-kudeta, ya dia lakukan dalam terang-terangan. Bahkan untuk cek ombaknya, dia sering mengadakan kegiatan yang mengundang bukan dari PBNU, tetapi dari Jatman sendiri. Ya harusnya sebagai Banum NU itu harus mengetahui dari induknya yaitu PBNU. Tetapi yang dilakukan oleh Habib Lutfi itu malah seringkali bertentangan dengan kebijakan PBNU. Ya walaupun ini yang bikin gregetan. Dari NU sendiri ketika melihat Habib Lutfi begitu, seolah PBNU adalah ya orang-orangnya nih, saya katakan oknum, bawa salah lagi nanti. Cemen. Iya, saya katakan cemen. Nah, kemudian ini saya akan membahas ya tentang nasab Bali palsu dan pembangkangan Lutfi bin Yahya kepada PBNU. Jadi pembangkangan Lutfi bin Yahya itu memang kalau saya bilang ini pembangkangan yang luar biasa. Terlalu berani ya karena terang-terangan. Ya. Jangan pada tiru loh, dikualat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, seperti kemarin pada saat undangan menghadiri silaturahmi nasional ulama-ulama TNI Polri dan tokoh lintas agama. Itu di sini ya sangat terlihat sekali kearogansian dari Lutfi bin Yahya. Ya, arogan sekali. Ini ya, saya akan membacakan ini sebuah narasi dari Gus Abdurrahman El-Syarif. Ini luar biasa. Semesta bergerak luruskan sejarah peradaban Islam Nusantara. Nasab Bali palsu dan pembangkangan LBY kepada PBNU. Ya, bukti bahwa LBY secara terang-terangan mengobrak-abrik marwah Nahdlatul Ulama. Menyimak surat resmi berlogo Jatman, salah satu Banum NU, maka ada beberapa catatan yang membuktikan bahwa LBY telah melakukan pelanggaran etik dan moral organisasi. Beberapa catatan itu antara lain: 1. Surat tersebut memakai kop resmi Jatman, salah satu Banum NU, tetapi mencantumkan SK Kemenkumham sendiri. Ini sebuah keanehan yang nyata. Kemudian yang kedua, sudah nyata-nyata dimisioner, tetapi tanpa malu tetap mengatasnamakan Rois Am Jatman. Yang ketiga, dalam PO, peraturan organisasi, surat seharusnya ditandatangani oleh Rois, Katib, Mudir, dan Sekretaris. Faktanya hanya ditandatangani sendiri, karena yang lain tidak mau tanda tangan, karena masih menjaga etik dan moral organisasi. Ya, kalau kita melihat ini ya, surat tersebut pakai kop resmi Jatman. Iya, ketika memakai kop resmi Jatman, berarti Jatman itu memang masih hak. Oh, Jatman itu adalah Banum NU yang berdiri di bawah nama NU. Tentunya ya, untuk SK-nya itu, SK Kemenkumham itu ikut PBNU, bukan di SK-kan sendiri seperti kemarin itu. Ada surat dengan SK-nya, SK Kemenkumham itu versi Habib Lutfi. Ini seolah, bukan seolah, lebih ke kudeta malah. Jadi ini sebuah keanehan tetapi dibiarkan. Ya kalau kita mau mengatakan bahwa kenapa sih PBNU begitu gitu ya, oknum lagi, takut salah. Itu cemen begitu. Ya, sama Habib Lutfi ya cuma diketawa ya. Kemudian sudah nyata-nyata dimisioner. Iya. Jadi masa jabatan Habib Lutfi itu sudah habis. Apalagi kemarin ya dari
para kiai-kiai ulama thariqah begitu, kayaknya sudah enak gitu ya dengan pola tingkah dari Habib Lutfi. Tapi dia masih kayak tidak mau untuk melepaskan jabatan sebagai ketum, wah, sebagai Rois Am Jatman. Iya, jadi apa-apa menambahkan Rois Am begitu. Iya, jadi kayak masih mencoba mengaku diri sebagai Rois Am, kemudian di sana menggunakan Rois Amannya itu mengacak-acak. Ya, termasuk memprovokasi para ulama-ulama yang tidak update, ulama-ulama thariqah yang masih bisa dikendalikan lah, yang masih kemabuk begitu. Ini luar biasa membahayakan. Kemudian dalam PO-nya ini ya, harusnya di mana-mana yang namanya surat resmi itu ditandatangani oleh beberapa orang, minimal ya PH lah ya, dari ketua, sekretaris, bendahara begitu. Nah, ini ditandatangani sendiri gitu loh. Harusnya kan dari Rois, Katib, Mutir, sekretaris begitu. Nah, ini ditandatangani oleh sendiri. Kan serakah sekali. Iya. Sebenarnya kalau orang paham ya, apalagi dari aparat TNI Polri itu yang diundang gitu. Ya, surat dengan logo resmi mengatasnamakan Jatman, kemudian di situ SK Kemenkumhamnya itu versi Jatman, kemudian ditandatangani sendiri, yaitu surat yang ilegal lah, bukan surat yang legal. Tapi kembali lagi, karena Lutfi bin Yahya yang membuat surat, ya ini adalah simbol bahwa itu adalah sebuah acara atau undangan yang legal. Dan lagi-lagi dari PBNU masih cemen juga kan. Ayo bertindaklah. Ya, kemudian melihat kenyataan itu, sepertinya para kiai, ulama dan para pakar yang duduk di jajaran PBNU, termasuk Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, itu dianggap cemen oleh Habib Lutfi. Nah, benar kan? Iya. Jadi Habib Lutfi itu sangat optimis, sangat yakin sekali bahwa mereka, orang-orang nomor satu di PBNU itu masih bisa dikendalikan. Iya, saya katakan oknum lagi ya, takut salah. Oknum. Iya, dari Rois Am, dari Rois Syuriah gitu. Dan beberapa punggawa-punggawa di PBNU itu masih bisa dikendalikan. Atau minimal mereka itu tidak mau bersuara. Mereka takut dengan Habib Lutfi. Sehingga bisa disimpulkan ya mereka para ulama-ulama yang cemen. Dan ini fakta. Ya kan? Oke, oknum, ya. Iya, mereka dari PBNU yang masih kemabib, yang masih tidak ada tindakan ketika PBNU atau NU itu dirongrong, diacak-acak, ya berarti ulama-ulama yang kemabib ini ya ulama-ulama yang cemen. Ya, dan saya yakin Habib Lutfi nantinya bakal cek ombak. Ya tentunya dengan mengadakan kegiatan atas nama NU, kemudian dengan SK Kemenkumham versi Habib Lutfi dan ditandatangani oleh Habib Lutfi sendiri. Dan itu sangat membagongkan. Iya, artinya NU itu sedang diacak-acak oleh Habib Lutfi secara terang-terangan. Ya, dan pada saat dari para petinggi PBNU diam, maka saya katakan oknum di PBNU cemen. Ayo bergerak, selamatkan Nusantara. Ya, selamatkan Nusantara. Karena bagi mereka untuk menghancurkan Nusantara, menghancurkan Indonesia adalah hancurkan NU dulu. Ya, hancurkan NU dulu. Dan sekarang NU sedang diacak-acak, sedang diobrak-abrik, sedang dihancurkan. Oke, waspadalah. Ya, apapun masalahnya, siapapun yang mengacak-acak, kita tetap harus menjaga negeri ini. Karena siapa lagi yang bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.